Dalam dunia pendidikan, kurikulum menjadi hal yang sangat penting. Tanpa adanya kurikulum yang tepat, para peserta didik tak akan mampu memperoleh target pembelajaran yang sesuai. Seiring berkembangnya zaman, kurikulum dalam dunia pendidikan pun terus mengalami perubahan. Semuanya tentu disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik di eranya masing-masing. Di Indonesia sendiri, pergantian kurikulum sudah terhitung 11 kali sejak pasca kemerdekaan, hingga yang terbaru adalah di tahun 2021 dan 2022, di mana perbaruan terakhirnya adalah kurikulum K13 dan kurikulum Merdeka. Oleh karena itu, di sini kami selaku kelompok 2 akan menyajikan lebih dalam mengenai kurikulum 2013 dengan kurikulum 2022 atau yang sering disebut dengan kurikulum Merdeka. Namun, sebagai awalan, kita perlu mengetahui apa sih itu sebenarnya kurikulum. Kurikulum adalah sekumpulan rancangan berisi rencana, tujuan, dan materi pembelajaran yang termasuk cara mengajar yang akan menjadi pedoman bagi setiap pengajar agar bisa mendapatkan atau mencapai tujuan atau target pembelajaran yang baik. Jika dilihat secara etimologis, kurikulum berasal dari bahasa Yunani yaitu kurir yang berarti pelari dan kurere yang berarti tempat berpacu. Kedua istilah ini dulunya dipakai dalam dunia olahraga, di mana dapat kita simpulkan bahwa kurikulum itu sendiri dapat diartikan sebagai sebuah jarak yang meski ditempuh seorang pelari supaya mendapatkan medali atau penghargaan lainnya. Kemudian, istilah kurikulum jika diadaptasi dalam dunia pendidikan, maka akan memiliki pengertian sebagai sekumpulan mata pelajaran yang harus ditempuh dan dipelajari oleh peserta didik supaya mendapatkan ijazah atau penghargaan. Selanjutnya, untuk materi lebih mendalam mengenai kurikulum 2013 dan kurikulum 2022 atau kurikulum Merdeka akan lebih lanjut disampaikan oleh pemateri pertama atas nama Moni Wimala dengan NIM akhir 038, pemateri kedua atas nama Novita Ayu Azhari dengan NIM akhir 043, dan pemateri ketiga atas nama Noora Amelina Dewi dengan NIM akhir 042. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan membahas tentang materi yang pertama, yaitu landasan perkembangan kurikulum 2013 sampai kurikulum 2022. Kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka memiliki landasan pengembangan yang berbeda-beda. Ada beberapa landasan pengembangan kurikulum dari kurikulum 2013 sampai kurikulum 2022, yang diantaranya itu yang pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang kedua Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, yang keempat Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang kelima, Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 sampai dengan 2025 Perpres Nomor 18 Tahun 2020. Yang keenam, Rencana Strategi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020 sampai dengan 2024. Selain itu, pada tahun 2022 diterbitkan pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran yang memuat 3 opsi kurikulum yang dapat digunakan di satuan pendidikan dalam rangka pemulihan pembelajaran, beserta struktur kurikulum Merdeka, aturan terkait pembelajaran dan asemennya, serta beban kerja guru. Baik, untuk materi yang kedua yaitu landasan implementasi kurikulum Merdeka untuk pemulihan pembelajaran, yang dimana implementasi kurikulum Merdeka sebagai opsi pemulihan pembelajaran di Indonesia didasarkan pada beberapa kebijakan pemerintah dan strategi, yang diantaranya itu adalah yang pertama kebijakan pemerintah, yang dimana pemerintah memberikan opsi kepada satuan pendidikan untuk memilih kurikulum yang akan digunakan termasuk kurikulum Merdeka.
Pemerintah juga menyiapkan angket untuk membantu satuan pendidikan menilai tahap kesiapan dirinya untuk menggunakan kurikulum merdeka. Yang kedua, fokus pada pemulihan pembelajaran, yang dimana kurikulum merdeka dirancang sebagai upaya untuk memulihkan pembelajaran pasca pandemi COVID-19. Kurikulum mereka memberikan lebih banyak fleksibilitas dalam hal struktur kurikulum, penilaian pembelajaran, dan perangkat ajar sehingga dapat membantu menciptakan ruang pembelajaran yang positif dan menghasilkan generasi yang adaptif terhadap perubahan zaman. Yang ketiga, pengembangan profil pelajar Pancasila, yang dimana kurikulum merdeka menekankan pada pengembangan profil pelajar Pancasila sebagai bagian dari upaya untuk mencapai visi pendidikan Indonesia masa depan yang lebih baik. Profil pelajar Pancasila diharapkan dapat membentuk peserta didik yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang keempat, pembelajaran berbasis proyek, yang dimana kurikulum merdeka menggunakan pembelajaran berbasis proyek untuk pengembangan soft skill dan karakter sesuai profil pelajar Pancasila. Hal ini diharapkan dapat membuat siswa lebih aktif dan terlibat dalam proses pembelajaran. Yang terakhir yaitu pemanfaatan teknologi dan komunikasi belajar. Implementasi kurikulum merdeka berfokus pada pemanfaatan teknologi dan komunikasi belajar untuk saling berbagi, praktik baik antara guru, siswa, dan akademis. Berbagai strategi dan platform telah banyak dikembangkan untuk implementasi kurikulum merdeka. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik utama dari kurikulum merdeka. Ada beberapa karakteristik utama dari kurikulum ini yang mendukung pemulihan pembelajaran. Antara lain seperti yang pertama, fokus pada materi esensial sehingga pembelajaran lebih mendalam. Yang kedua yaitu waktu lebih banyak untuk pengembangan kompetensi dan karakter melalui belajar kelompok seputar konteks nyata atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, capaian pembelajaran per fase dan jam pelajaran yang fleksibel mendorong pembelajaran yang menyenangkan dan relevan dengan kebutuhan pelajar dan kondisi satuan pendidikan. Yang keempat, memberikan fleksibilitas bagi pendidik dan dukungan perangkat ajar serta materi pelatihan untuk mengembangkan kurikulum satuan pendidikan dan melaksanakan pembelajaran berkualitas. Yang kelima, mengedepankan gotong royong dengan seluruh pihak untuk mendukung implementasi kurikulum merdeka. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai visi pendidikan Indonesia adalah mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila merupakan tujuan akhir sistem pendidikan Indonesia yang mencakup 6 dimensi, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, akhlak mulia, cinta tanah air. Profil pelajar Pancasila diharapkan dapat membentuk peserta didik yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kurikulum Merdeka yang diperkenalkan pada tahun 2022 menekankan pada pengembangan profil pelajar Pancasila sebagai bagian dari upaya untuk mencapai visi pendidikan Indonesia masa depan yang lebih baik. Kurikulum Merdeka memberikan lebih banyak fleksibilitas dalam hal struktur kurikulum, penilaian, pembelajaran, dan perangkat ajar, sehingga dapat membantu menciptakan ruang pembelajaran yang positif dan menghasilkan generasi yang adaptif terhadap perubahan zaman. Salah satu visi pendidikan Indonesia di masa depan adalah terwujudnya masyarakat yang memiliki karakter yang kuat dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kemendikbudristek merumuskan kurikulum merdeka sebagai upaya untuk mengembangkan profil pelajar Pancasila. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, saya akan memaparkan materi mengenai perbedaan kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka 2022.
Ada beberapa perbedaan antara kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka 2022. Yang pertama yaitu perbedaan berdasarkan kerangka dasar. Kurikulum 2013 dirancang berdasarkan tujuan sistem pendidikan nasional dan standar nasional pendidikan. Sedangkan kurikulum Merdeka menambahkan pengembangan profil pelajar Pancasila. Kemudian adalah berdasarkan perbedaan kompetensi yang dituju. Kurikulum 2013 menekankan pada pengembangan kompetensi yang seimbang, sedangkan kurikulum Merdeka berfokus pada materi yang esensial dan pengembangan karakter profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, perbedaan berdasarkan struktur kurikulum. Kurikulum 2013 menggunakan pendekatan saintifik untuk semua mata pelajaran, sedangkan kurikulum Merdeka menggunakan pembelajaran terdiferensiasi dan kokurikuler melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang keempat, yaitu berdasarkan penilaian. Kurikulum 2013 menggunakan penilaian berbasis kompetensi, sedangkan kurikulum Merdeka menggunakan penilaian formatif dan sumatif. Penilaian formatif adalah penilaian yang dilakukan pada saat pembelajaran, sedangkan penilaian sumatif adalah penilaian yang dilakukan setelah pembelajaran berakhir. Selanjutnya, perbedaan berdasarkan pembelajaran. Kurikulum 2013 menggunakan pendekatan saintifik untuk semua mata pelajaran. Sedangkan kurikulum Merdeka menggunakan pembelajaran terdiferensiasi dan kokurikuler melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, perbedaan berdasarkan perangkat ajar. Kurikulum 2013 menggunakan buku teks dan non-teks, sedangkan kurikulum Merdeka memberikan keleluasaan pada satuan pendidikan untuk menentukan perangkat ajar yang akan digunakan. Selanjutnya adalah perbedaan berdasarkan jam pelajaran. Pada kurikulum 2013, jam pelajaran diatur per minggunya, sedangkan pada kurikulum Merdeka lebih memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan untuk menentukan jam pelajaran yang akan digunakan. Secara ringkasnya, kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka sama-sama memiliki tujuan untuk mengembangkan peserta didik menjadi peserta didik yang inovatif dan kreatif. Namun, kurikulum Merdeka menambahkan pengembangan profil pelajar Pancasila dan memberikan lebih banyak fleksibilitas dalam hal struktur kurikulum, penilaian, pembelajaran, dan perangkat ajarnya. Selanjutnya yaitu materi terakhir mengenai keunggulan dari kurikulum Merdeka. Ada beberapa keunggulan atau kelebihan dari pelaksanaan kurikulum Merdeka Belajar di sekolah atau satuan pendidikan, yaitu diantaranya yang pertama adalah lebih sederhana dan mendalam. Kurikulum Merdeka lebih berfokus pada materi yang esensial dan pengembangan kompetensi peserta didik pada fasenya. Proses pembelajaran ini diharapkan menjadi lebih mendalam, bermakna, dan tidak terburu-buru serta menyenangkan, sehingga dalam prosesnya peserta didik dapat lebih memahami materi yang diajarkan. Yang kedua adalah lebih merdeka. Bagi peserta didik, khususnya pada jenjang SMA, tidak ada program peminatan di SMA, sehingga peserta didik memilih mata pelajaran sesuai minat, bakat, dan aspirasinya. Guru juga diharapkan mengajar sesuai tahap capaian dan perkembangan peserta didik. Sekolah pun memiliki wewenang untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik. Yang ketiga adalah lebih relevan dan interaktif. Pembelajaran melalui kegiatan proyek memberikan kesempatan lebih luas kepada peserta didik untuk secara aktif mengeksplorasi isu-isu aktual, misalnya isu lingkungan, kesehatan, dan lainnya, sehingga ini dapat mendukung pengembangan karakter dan kompetensi profil pelajar Pancasila pada peserta didik. Sekian yang bisa kami sampaikan, terima kasih.